Bismillahirrahmanirrahim. Semua agama mengaku benar, ya Pak ya. Kristen ngaku benar, Hindu ngaku benar, Konghucu ngaku benar, bahkan yang nggak bertuhan pun ngaku benar. Sah-sah saja. Setiap orang ngaku keyakinannya adalah yang benar. Kita sebagai Muslim meyakini Islamlah yang benar. Innad dina 'indallahi. Nah sekarang kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ditanya, apa yang meyakinkan kita itu benar? Apa yang membuat kita yakin agama ini benar, sedangkan agama yang lain salah misalnya? Kan semuanya ngaku benar Pak ya. Yang pertama harus kita lakukan mendefinisikan kata benar dulu Pak. Kita ini rebut-rebutan mana yang benar. Pertanyaannya sudah tahu belum apa sih definisi benar itu? Apa makna benar? Nah ini harus tahu dulu. Nah benar itu Pak disebutkan oleh para ulama, termasuk diantaranya Imam Zakaria Al-Ansari. Benar itu adalah kesesuaian kata dengan kenyataan. Saya ulangi lagi, definisi kebenaran adalah kesesuaian kata, kalimat, statement dengan contoh Pak, contoh. Ini Masjid Agung Palembang. Benar apa salah Pak? Yakin saya salah. Kenapa Pak? Karena tidak sesuai ucapan saya dengan fakta, dengan kenyataan. Tapi kalau saya katakan ini Masjid At-Tahirin 26 Ilir, benar apa salah? Benar, yakin. Kenapa Bapak berani menghukumi saya benar? Karena ucapan saya sesuai dengan fakta. Peci saya warna merah. Benar apa salah Pak? Kenapa salah? Enggak sesuai ucapan saya dengan fakta. Tapi kalau saya katakan peci saya yang ini nih putih, benar apa salah Pak? Kenapa berani menyatakan benar? Karena sesuai dengan fakta. Sampai sini clear Pak ya? Definisi kebenaran. Oh saya nggak setuju Ustadz dengan definisi itu, ya nggak apa-apa. Berikan definisi Anda. Apa dia definisi yang lain? Kalau nggak ada, terima yang punya kita. Clear Pak ya? Nah sekarang kita ingin membuktikan Islam ini benar atau enggak. Kan kita ngaku agama kita ini agama yang paling benar. Kita katakan Al-Quran itu kata-kata bukan Pak? Kata-kata ya. Hadis Rasulullah itu ucapan bukan Pak? Ucapan. Kita akan buktikan kalau dia sesuai dengan kenyataan berarti benar. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan berarti salah. Nah Rasulullah mengatakan manusia ini 40 hari bentuknya sperma. Bisa benar, bisa salah. Kemudian 40 hari setelahnya berubah menjadi segumpal darah. Bisa benar, bisa salah. Kemudian 40 hari setelahnya, bayangkan Pak sampai nyebut angka 40 hari, nggak ragu-ragu lagi Rasulullah ngomongnya. 40 hari akan berubah menjadi segumpal. Ini bisa benar, bisa salah. Sekarang medis telah membuktikan di abad ke-20 ini apa yang diucapkan Rasulullah tidak meleset. Itu artinya silahkan buktikan ucapan Rasulullah ini salah. Rasulullah, ini saya sebutkan hadis ya Pak, apalagi Quran. Atau saya sebutkan yang Quran dulu misalnya. Quran mengatakan dalam surat Ar-Rahman misalnya, ya, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kata Al-Quran, di dunia ini ada dua laut yang bertemu tapi tak bersatu. Bertemu tapi tidak bersatu. Itu informasi dari Quran. Bisa benar,
bisa salah. Kalau orang yang ragu-ragu ya bisa benar, kalau kita ya pasti benarnya. Tapi kalau mau dibuktikan silahkan. Kalau sesuai dengan fakta berarti, kalau nggak sesuai berarti ditemukan di abad ke-19 oleh ilmuwan Rusia lautan di Mediterania, yaitu lautan antara Afrika dengan Eropa yang bertemu dengan Samudra Atlantik. Bertemu namun tak bersatu. Bertemu namun tak bersatu. Alasannya kepadatan airnya berbeda, suhunya berbeda, sehingga membuat dua laut itu tidak bisa bersatu. Pertanyaannya, Rasulullah pernah nggak berenang sampai sana, Pak? Sampai beliau mengatakan itu dalam Al-Quran? Enggak kan? Berarti benar. Al-Quran mengatakan dalam surat At-Tur, wal bahril masjur, Allah bersumpah demi lautan yang di dalamnya ada api yang menyala. Bayangkan Pak, ini diucapkan 1443 tahun yang lalu minimal. Apa kata Allah, Pak? Demi lautan yang di dalam laut ada api yang menyala. Kalau logika orang dulu, bahkan logika kita sebagian hari ini, mustahil ada api bisa menyala di laut. Tapi Allah ucapkan itu di Quran. Bisa benar, bisa salah. Kalau sesuai fakta berarti, kalau tidak sesuai berarti. Yang akhir-akhir ini mungkin ada yang mengikuti berita di lautan Meksiko ada api yang menyala luar biasa di tengah laut. Allah sudah nyebutkan itu 1400 tahun yang lalu. Fakta, sesuai fakta enggak? Berarti ilmu yang artinya Islam ini insya Allah di sini bukan ragu, Pak ya. Ini berkah saja. Pasti benar. Alhamdulillah yang memberikan kita hidayah menjadi orang muslim walaupun diawali dengan warisan dari keturunan. Alhamdulillah. Yakin gak Islam benar, Pak? Bisa membuktikan agama kita benar? Ajarkan ini ke anak dan generasi muda, Pak, yang hari ini dihidangkan pemahaman-pemahaman ateis yang tidak mau meyakini adanya Tuhan. Di media sosial sudah sangat menyebar, bahkan dengan bangganya membuat podcast kalau dia adalah tidak lagi bertuhan. Tapi kita jangan juga pokoknya Islam benar, percaya tidak percaya harus benar. Tidak, buktikan kalau agama kita ini benar. Bagaimana caranya? Definisikan dulu kebenaran. Apa makna kebenaran? Kesesuaian ucapan dengan fakta. Al-Quran itu ucapan. Kalau sesuai dengan fakta, akui kebenarannya. Kalau tidak sesuai, buktikan ketidaksesuaiannya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini belum ada yang bisa membuktikan Quran ada yang salah, hadis Nabi Muhammad ada yang salah. Bahkan di dalam hadis, Pak, kata Rasulullah, jika ada seekor lalat menempel di air minummu, celupkan saja, kemudian diambil dan dibuang, karena di salah satu sayapnya ada racun dan penawarnya di sayap yang satu. Itu ucapan bisa benar bisa salah, Pak. Kalau orang yang nggak percaya Rasul bisa benar bisa salah. Kemudian ulama Al-Azhar, tim kedokterannya melakukan penelitian, mengambil dua sayap lalat, kemudian diteliti, subhanallah, di salah satu sayap lalat mengandung racun yang bahaya dan penawarnya hanya ada di sayap yang satunya. Kenapa Rasulullah celupkan? Karena kita nggak tahu sayap mana yang nempel. Kalau dia yang racun, maka kalau kita pastikan nyelup semua, maka yang penawarnya pun masuk. Tapi Ustadz, jorok, nggak tegel anak minumnya. Ya nggak apa-apa, Rasulullah nggak mewajibkan. Itu anjuran. Kalau yang tegel, yang mau minum, ya Pak, bayangkan Pak, ada orang sehari cuma dapat misalnya pendapatannya 50.000. Ya sebulan sekali lah pengen jajal jus misalnya. Beli dia jus, baru nak diminum ada lalat pula. Dibuang sayang nia, ndak dibuang cak mana. Rasulullah ngasih anjuran, celupkan saja, buang. Tapi nggak wajib, artinya yang nggak
yang enggak apa, ayah aku ada rezeki lain Ustaz, kagak baiklah, aku udah nekeleng. Mual kagak malah. Enggak apa-apa, enggak dosa. Itu anjuran, saran saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.